Setelah Presiden Joko Widodo memperbolehkan perjalanan mudik tahun ini, polemik muncul terkait syarat perjalanan mudik yang mengharuskan masyarakat sudah mendapatkan vaksin booster. Sebagian masyarakat meminta syarat itu dihapus. Lantas akan seperti apa peraturan perjalanan mudik yang hingga saat ini masih digodok? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Alexander K. Ginting, Kasubit Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat Pak Alex. Setelah Presiden ini kemudian menyampaikan masyarakat sudah boleh dipersilakan untuk mudik lebaran. Ini yang lagi ditunggu-tunggu masyarakat. Bagaimana kemudian aturan yang akan diramu Satgas untuk memastikan mudik dilakukan dengan aman dan tentunya tidak menciptakan klaster COVID, Pak Alex. Apa yang akan masuk dalam persyaratan mudik dan Presiden juga sempat menyampaikan bahwa salah satu persyaratannya adalah sudah melakukan vaksin booster. Nah, itu mengapa demikian? Ya, jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden sebenarnya mengatakan bahwa masalah COVID ini belum selesai. Kita masih dalam situasi pandemi. Oleh karena itu, Inmendagri 17-18 masih mengatur tentang PPKM Kabupaten Kota, baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Nah, kalau kita lihat dari laporan kasus harian, bahwa memang kasusnya sudah melandai dan terkendali. Hari ini lebih kurang 4.800 kasusnya yang dilaporkan, tapi yang meninggal masih ada 120. Nah, demikian juga dari dashboardnya Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa varian Delta, varian Omicron sudah sama jumlahnya, dan bahkan Omicron sudah melebihi dari Delta. Jadi artinya virus ini sudah ada di 34 provinsi. Oleh karena itu, pernyataan Bapak Presiden ini menyampaikan bahwa seluruh masyarakat harus tetap waspada, harus tetap hati-hati. Dikala memang ada pelonggaran dalam persyaratan perjalanan dan pelonggaran di dalam aktivitas sosial, aktivitas pendidikan dan keagamaan, tapi kewaspadaan ini harus terus dibangun. Dan kalau kita lihat memang pencapaian vaksinasi 1 dan 2 memang menggembirakan, artinya sudah tercapai 93% untuk vaksinasi 1 dan 75% untuk vaksinasi kedua. Tapi untuk booster sampai saat ini masih 8,77%, sekitar 18 juta. Tetapi mumpung ini masih ada waktu, maka kita diberi kesempatan untuk memacu agar di periode Maret ini sampai April, khususnya dikala kita memasuki bulan suci Ramadan, booster ketiga ini harus dipacu khususnya bagi mereka yang kelompok rentan, mereka yang lansia, mereka yang punya komorbid, agar daftarkan diri. Dan persyaratannya ini sudah dipermudah. Bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua, maka dalam tempo 3 bulan bisa dilakukan booster. Dan kemudian stoknya juga sudah disiapkan. Dan ini sudah ada rekomendasi ITAGI, dan kemudian ini sesuai juga dengan panduan Badan Kesehatan Dunia. Yang penting bagi masyarakat adalah supaya tidak pilih-pilih. Apapun vaksinnya itu akan menjadi yang terbaik kalau sudah disuntikan. Jadi harapan Bapak Presiden dalam waktu 1 bulan ini kita beramai-ramai ke sentra vaksinasi. Oleh karena itu Satgas COVID-19 Nasional bawah kepimpinan Letnan Jenderal Suharyanto sudah mengaktifkan dalam percepatan vaksinasi. Ada dilakukan kegiatannya di Mandalika, bahkan sekarang ini di Batam. Untuk mendorong vaksinasi ini supaya lebih cepat, khususnya juga di anak-anak, demikian juga untuk dewasa di dalam booster. Dan tentunya dalam hal ini, karena kita sudah mempersiapkan untuk booster, tentu konsekuensinya bagi pemerintah untuk tetap mempersiapkan berbagai sentra-sentra vaksinasi. Tapi yang penting yang harus diingat, bahwa sampai saat ini untuk protokol kesehatan pelaku perjalanan dalam negeri itu masih diatur oleh Surat Edaran nomor 11. Jadi Surat Edaran nomor 11 itu dengan jelas mengatur tentang bagaimana perjalanan di dalam negeri. Jadi kendati pun PPLN sekarang sudah tidak karantina, tetapi bagi PPDN ada syaratan yang diatur. Dan kemudian ada pengetatan protokol kesehatan dalam perjalanan. Misalnya gunakan masker kain 3 lapis, mengganti masker setiap 4 jam, mencuci tangan, bahkan menjaga jarak. Dalam hal ini kapasitas juga tetap harus diatur. Dan kemudian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan juga diatur oleh surat edaran tersebut. Tidak diperkenankan untuk berbicara 1 arah maupun 2 arah di dalam bis, di dalam kereta. Ini sudah diatur. Demikian juga untuk makan dan minum di bawah 2 jam. Dan kemudian PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan dosis ketiga
ataupun sudah booster, tidak diwajibkan tes PCR ataupun rapid test antigen. Artinya Oleh karena itu, aturan-aturan itu nantinya juga akan tetap berlaku begitu ya di saat mudik Lebaran. Pak Alex, tadi Pak Alex mengatakan bahwa tingkat masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster ini baru sekitar 10%, 8,77% begitu ya. Dan ini kemudian nanti akan menjadi salah satu persyaratan untuk masyarakat bisa melakukan mudik Lebaran. Nah, bagaimana kemudian dalam jangka waktu yang kurang lebih cukup singkat, tidak sampai 1 bulan begitu ya, karena masyarakat pastinya sudah akan melakukan perjalanan mudik, untuk memastikan masyarakat itu akan segera melakukan vaksin booster dan bisa dengan mudah melakukan perjalanan mudik. Jadi kalau yang tidak melakukan vaksin booster ini tidak boleh mudik berarti ya, Pak Alex? ya kalau kita merujuk ke dalam surat edaran yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu surat edaran nomor 11, intinya itu adalah bahwa bagi mereka yang vaksinasi dosis kedua dan dosis ketiga, dan termasuk booster, tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR ataupun rapid test antigen. Ini yang diatur di surat edaran sebelumnya. Kalaupun nanti akan diatur dalam surat edaran khusus di dalam mudik, tentu dalam hal ini booster juga pasti akan mendapat porsi yang tidak kalah pentingnya dengan kedudukan booster pada saat diatur di dalam surat edaran nomor 11. Jadi surat edaran nomor 11 ini yang masih berlaku pada saat ini. Kendatipun pemerintah sudah mewacanakan bahwa booster harus menjadi persyaratan dalam mudik, ini adalah untuk memberikan semangat dan dinamika kepada kita semua agar kita untuk beramai-ramai masuk ke dalam sentra vaksinasi untuk menyelesaikan vaksin booster. Kenapa? Karena mudik kali ini paling tidak 70 juta orang yang akan melakukan kegiatannya. Dan kita sudah 2 tahun tidak melakukan kegiatan mudik. Dan kegiatan ini adalah kegiatan mass gathering. Kegiatan di mana ada pergerakan dari aglomerasi, dari kota ke desa ataupun desa lainnya. Sehingga tentu perlu kesiapan. Kesiapan pertama adalah perlu kita kewaspadaan yang tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, kita perlu untuk menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2. Dan kalau misalnya vaksinasi ketiga masih bisa kita kerjakan, kita akan mengerjakannya. Dan yang berikut adalah untuk mengkontrol komorbid. Masih ada waktu 1 bulan untuk kita mengkontrol komorbid kita, agar kita juga bisa dengan aman, dengan sehat, dengan nyaman untuk bisa melakukan mudik. Tentu apakah itu mudik dalam rangka liburan Lebaran, Hari Raya Keagamaan, bisa juga kita mau pulang kampung, tentu ini akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sudah rindu tentu, begitu ya selama 2 tahun ya. Nomor 11 dan surat edaran nomor 15 yang mengatur dengan PPLN, ini dua-duanya bisa kita akomodir. Soal nanti akan direvisi, tentu ini akan tentang pengamatan kita ke depan 2 minggu. Semoga kasus harian semakin terkendali dan semoga juga kasus-kasus di rumah sakit juga semakin turun. Dan kita bergembira ya, baik bahwa positif rate sekarang sudah turun, sudah di bawah 5%. Baik, jadi kurang lebih nanti kita akan tunggu sama-sama, aturannya mungkin akan keluar dalam jangka waktu 2 minggu. Tadi Pak Alex mengatakan soal kerumunan, adanya mass gathering begitu ya. Nah, akhirnya publik kemudian membanding-bandingkan dengan apa yang terjadi di Mandalika kemarin, di mana di sana tidak perlu ada persyaratan vaksin booster. Mengapa kemudian di saat mudik ini cukup dengan 2 kali vaksinasi saja sudah cukup? Mengapa harus ditambah vaksin booster kalau begitu, Pak Alex? Apa bedanya? Bedanya itu adalah di magnitude. Kalau kita berbicara Mandalika, kita di sana dengan protokol bubble, dan kemudian jumlah pergerakan massa untuk menonton itu paling banyak 60.000 dalam 3 hari. Kalau kita bandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri ataupun kegiatan selama bulan suci Ramadan, ini kegiatan bisa melebihi 70 juta, 80 juta. Di dalam pergerakan dari antar pulau, antar provinsi, dari kota, dari ke desa, ini melibatkan lebih 70-80 juta. Dan melibatkan struktur masyarakat dari seluruh lapisan yang ada. Sehingga oleh karena itu tentu perlu ketahanan kesehatan nasional yang lebih besar. Dalam hal ini tentu adalah vaksinasi. Di samping juga meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu ada detail-detail nanti yang akan diatur. Sebagaimana sekarang kalau kita lihat di penerbangan sudah cukup baik, bahwa flight attendant dalam penerbangan itu sudah bertindak sebagai satgas. Mereka mengatur kapan penumpang itu duduk, kapan penumpang itu berdiri, kapan penumpang itu pergi ke toilet, bahkan dia melarang penumpang itu berbicara,
bahkan tidak boleh makan, hanya membagi makanan. Ini yang kita maukan. Jadi nanti dalam hal menyambut Idul Fitri juga demikian, bahwa di terminal, di stasiun, di berbagai checkpoint itu akan ada Satgas yang tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dalam protokol kesehatan. Termasuk menggunakan masker kain 3 lapis, mengganti masker secara berkala, mencuci tangan secara berkala, menjaga jarak, tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun 2 arah, masuk juga untuk makan minum di dalam perjalanan yang kurang dari 2 jam. Jadi ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, tentu tidak mungkin semata-mata ini adalah menjadi tugas pemerintah, tetapi baik kita seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada bersama-sama untuk bisa mensukseskan seluruh kegiatan kita dalam penanggulangan COVID dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Khususnya juga kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik, kalau kemudian tadi Pak Alex mengatakan bahwa ini adalah melibatkan seluruh pihak begitu ya, dan itu adalah tanggung jawab bersama. Pihak-pihak yang kemudian nanti akan menjadi pihak yang esensial begitu ya dalam pengaturan atau penyelenggara mudik lebaran adalah Kementerian Perhubungan, kemudian juga pemerintah daerah. Nah, bagaimana kemudian Satgas memastikan aturan atau surat edaran yang nanti akan keluar yang mengatur soal mobilitas di saat mudik lebaran ataupun juga hari raya ini benar-benar dijalankan dengan baik begitu, Pak Alex? Ya, tentu ini kembali kepada pengawasan dan pengendalian bahwa Satgas COVID-19 akan bekerja secara kolaborasi yang disebut dengan kolaborasi pentahelix yang bekerja secara lintas sektor. PPKM di tingkat desa dan di kelurahan, kabupaten, kota, dan provinsi ini akan bekerja sama sesuai yang dibunyikan di Inmendagri. Tapi dikala kita sekarang ini terjadi penurunan, perlandaian kasus yang terkendali, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Di samping vaksinasi, yaitu kontak tracing. Pelacakan kontak 1:15 ini harus terus dikerjakan di setiap kabupaten kota, dan ini sudah diinstruksikan. Ini sebagai operasi intelijennya medik untuk melihat apa sebenarnya positivity rate daerah tersebut. Sehingga kontak tracing ini tidak boleh turun dan harus terus-menerus dikerjakan. Dan kemudian juga testing bukan berarti dihilangkan, karena testing termasuk PCR, rapid test tetap ada. Bagi mereka yang tidak dimungkinkan untuk vaksinasi oleh karena penyakitnya dan kemudian didukung oleh surat keterangan dokter, maka tetap bisa melakukan perjalanan sepanjang tidak bergejala, tetapi terus ada hasil PCR ataupun ada hasil rapid test antigen. Sehingga ini juga tetap difasilitasi. Oleh karena itu yang penting bagi mereka yang comorbid, mereka yang bergejala harus bisa melakukan self-assessment untuk melihat apakah dirinya bisa melakukan perjalanan atau tidak. Dan kemudian bagi unsur pemerintah, unsur Satgas tetap melakukan pengendalian dan pengawasan yang manusiawi. Jadi orang pasti akan rindu untuk pulang kampung, rindu untuk mudik. Tapi pengawasan dan pengendalian juga harus bisa dilakukan dengan cantik dan dengan cerdas. Oke, cantik dan cerdas dan manusiawi itu nanti bentuknya seperti apa kalau begitu yang disiapkan oleh Satgas? Ya, kita kan sudah belajar dari 2 tahun kita berlibur lebaran. Di mana kalau kita lihat di tahun lalu banyak ibu-ibu di mobil marah-marah oleh karena tiba-tiba dia harus putar balik atau banyak yang merasa kesal. Tapi dengan adanya sosialisasi lebih awal dan kemudian komunikasi yang efektif dengan menyerap kearifan lokal, tentu ini akan bisa meredam supaya tidak ada lagi yang marah-marah di dalam perjalanan. Dan tentu kita berharap juga kepada seluruh petugas yang ada, tentu bisa menjalankannya dengan ramah dan kemudian juga dengan cerdas bisa berkomunikasi. Tentu ini semua adalah intinya komunikasi. Dan tentu sekarang pemerintah juga dari awal sudah menyampaikan ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bulan puasa, ini sudah dikomunikasikan. Dan tentu ini harus kita sampaikan agar kita tidak menjadi kasus yang tidak terkendali, akhirnya kita masuk lagi ke lonjakan seperti bulan-bulan sebelumnya. Tapi dengan pengendalian yang ketat, pengawasan yang ketat, tentu dengan kesadaran masyarakat, kita akan bisa lepas dari pandemi COVID-19. Ya, itu dia ya, ancaman terhadap adanya kemudian lonjakan kasus lagi karena memang seperti yang tadi Pak Alex katakan, ini adalah pergerakan massa yang besar begitu ya. Kita sudah 2 kali mudik lebaran, sudah ada larangan dari pemerintah, kemudian saat ini pemerintah akhirnya mempersilahkan masyarakat untuk mudik lebaran. Antisipasi dari pemerintah dan juga Satgas untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 bentuknya seperti apa, Pak Alex?
Ya, salah satu antisipasi pemerintah adalah tetap melakukan evaluasi dan asesmen PPKM setiap 2 minggu sekali. Dan tentu ini ada yang dilakukan Jawa Bali dan ada di luar Jawa Bali. Yang kedua, kontak tracing. Tetap harus dipacu agar masyarakat di tingkat kabupaten kota tetap melakukan kegiatan kontak tracing dan screening, khususnya bagi mereka yang bergejala. Dan kemudian pelayanan rumah sakit juga tetap harus siap sedia, karena kita lihat sendiri di Hong Kong, itu kenaikan kasusnya bisa terjadi kendati pun mereka sudah vaksinasi. Betul. Dan sekarang ini ada 9 negara di dunia yang melakukan vaksinasi dosis yang keempat, oleh karena kenaikan kasus yang tidak diduga, dan ini juga yang harus kita jaga. Jadi kendati pun kita sekarang sudah ada pelandaian, tetapi protokol kesehatan tetap harus ditegakkan. Oleh karena itu memang Satgas COVID-19 Nasional di bawah pimpinan Letnan Jenderal Suharyanto tetap menegakkan operasi masker. Dan operasi masker ini terus dikerjakan di tingkat kabupaten kota, kemudian dilakukan pendekatan secara persuasif, kendati pun kelihatan seperti aman-aman saja, tapi virus itu masih ada di dekat kita. Ya. Dan sehingga pembagian masker, distribusi masker, kampanye masker, kampanye perubahan perilaku ini harus terus-menerus dikerjakan. Sampai nanti dinyatakan bahwa pandemi itu sudah dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian asesmen yang dilakukan Satgas sambil menunggu bagaimana surat edaran nanti yang akan dikeluarkan untuk mengatur mudik lebaran sehingga masyarakat bisa melakukan mudik lebaran dengan aman dan juga nyaman dan bebas COVID-19. Pak Alex Ginting, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia. Selamat malam Pak Alex, salam sehat selalu. Selamat malam, salam sehat.